Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai morfologi daun lengkap dan tidak lengkap. Apa itu daun lengkap? Daun lengkap adalah daun yang memiliki 3 bagian utama, yaitu helaian daun atau disebut lamina, kemudian tangkai daun atau disebut petiolus, kemudian pelepah atau upih disebut vagina. Nah, sampel yang akan kita gunakan yang pertama adalah Caladium bicolor atau disebut Thalasseas. Kemudian daun mangga atau Mangifera indica. Kemudian daun akasia. Oke, kita akan bahas dulu pertama dari Caladium bicolor. Caladium bicolor merupakan contoh dari daun lengkap. Kenapa? Karena dia memiliki helaian daun. Ini yang namanya helaian daun. Kemudian punya tangkai daun atau petiolus. Kemudian di bagian bawahnya dia memiliki pelepah. Nah, pelepah itu kalau kalian perhatikan pada tumbuhan itu adalah pada posisi ujung tangkai daun yang ada bagian lebar. Ini disebut sebagai pelepah atau upih atau vagina. Berikutnya adalah daun mangga. Daun mangga merupakan contoh dari daun tidak lengkap. Karena daun mangga ini tidak memiliki pelepah. Dia hanya memiliki lamina dan petiolus. Lihat, tidak ada pelepah di setelah petiolus. Berikutnya akasia. Akasia ini disebut sebagai daun palsu atau nama latinnya Phyllodia. Apa itu daun palsu? Karena sebenarnya pada akasia ini bukan daun sesungguhnya, tapi merupakan pelebaran dari tangkai daun. Ya, kalau kalian pegang, ini daun ini teksturnya agak keras karena dia merupakan pelebaran dari tangkai daun. Cuma membentuk seperti daun sehingga disebut sebagai daun palsu atau Phyllodia. Oke, itu untuk materi morfologi daun lengkap dan tidak lengkap. Jangan lupa perhatikan di sekitar rumah kalian apakah tanaman-tanaman yang kalian miliki merupakan daun lengkap atau tidak lengkap. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi kita di materi berikutnya, yaitu mengenai ujung daun dan pangkal daun. Pada ujung daun dan pangkal daun ini kita akan melihat 4 contoh sampel, yaitu daun durian, berikutnya daun oleander, berikutnya daun kupu-kupu, dan Caladium bicolor. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah daun oleander atau nama latinnya Nerium oleander. Daun ini memiliki ujung daun dan pangkal daun itu bentuknya adalah runcing, atau nama latinnya acutus acutus. Sedangkan pada daun durian, dia memiliki ujung daun meruncing atau disebut acuminatus dan pangkal daun runcing, acutus. Bagaimana kita membedakan antara runcing dan meruncing? Kalian harus lihat pada daun runcing itu, ketika dari pertengahan daun menuju ke ujung, itu dia terus mengecil. Sedangkan
pada meruncing, dari mulai pertengahan daun sampai menuju ke ujung itu besarnya hampir sama, tiba-tiba di ujung langsung kecil. Inilah yang membedakan runcing dan meruncing. Semoga bisa dipahami. Berikutnya kita membedakan antara daun kupu-kupu dan kaladium. Kalian bisa lihat pada daun kupu-kupu bagian atasnya membelah, bagian ujung daun membelah, sedangkan pada kaladium di bagian pangkal daun yang membelah. Bagian ujung daun yang membelah disebut dengan retusus. Sedangkan pangkal daun pada daun kupu-kupu itu rata, maka disebut sebagai truncatus. Sedangkan kaladium bicolor memiliki ujung daun meruncing atau acuminatus dan bagian pangkal yang membelah atau disebut emerginatus. Oke, ini yang bisa kita pelajari pada materi ujung daun dan pangkal daun. Sampai ketemu materi berikutnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi bangun daun, tepi daun, dan pertulangan daun. Kali ini sampel yang akan kita gunakan ada 4, yaitu daun nangka, Artocarpus heterophyllus, kemudian daun oleander, Nerium oleander, daun kembang sepatu, Hibiscus rosasinensis, dan daun singkong, Manihot utilissima. Oke, kita lihat mulai dari oleander dulu. Oleander ini memiliki bangun daun disebut lanceolatus atau bahasa Indonesianya lancet, yaitu apa? Dia memiliki bangun daun yang sempit. Kemudian tepi daun dari oleander itu memiliki tepi daun yang rata atau disebut integer. Sedangkan untuk pertulangan daun oleander, dia adalah pertulangan daun menyirip atau disebut penny nervis. Berikutnya untuk daun nangka, pertulangan daun nangka itu sama dengan oleander, yaitu penny nervis atau menyirip, namun dia memiliki bangun daun yang berbeda, yaitu bangun daun yang lonjong atau disebut dengan ovalis. Sedangkan untuk tepi daun itu sama, yaitu rata atau integer. Berikutnya kita ini dulu daun singkong. Daun singkong ini memiliki pertulangan daun yang disebut dengan menjari atau palmatus. Nah, untuk bangun daun dan tepi daun kita tidak amati pada daun singkong, kita hanya membedakan pertulangan daunnya. Sedangkan untuk pertulangan daun pada daun kembang sepatu itu memiliki pertulangan daun campuran, yaitu dia seperti palmatus, namun juga dia membentuk menyirip. Bagaimana kita melihat dia palmatus? Dari bagian ujung petiolus ini, dia terbagi seperti menjari, namun di tengah-tengah di sini dia menyirip. Jadi ini terjadi gabungan. Nah, ini disebut sebagai pertulangan daun palmi penny nervis atau menjari menyirip. Sedangkan untuk pinggir daun pada daun kembang sepatu bisa kita lihat dia bergerigi atau nama latinnya adalah serratus. Untuk bangun daun pada daun kembang sepatu itu dia seperti bulat telur,
Nama latinnya adalah Ovatus. Oke, silakan diamati daun-daun di sekitar kalian, dilihat bangun daun, tepi daun, dan pertulangan daunnya. Sampai ketemu di materi berikutnya.